Itu yang saya sampaikan. Baiklah, pada siang hari ini saya ingin memberikan beberapa informasi ya terkait soalnya kita tidak kumpul seperti ini, kita tidak bisa menyampaikan informasi. Kalau lewat grup aja kan orang masuk, kadang ada yang dibuka, ada yang tidak, ada yang respon, ada yang tidak gitu. Makanya kita kumpulkan, harusnya pertemuan seperti ini setiap bulan itu ya. Ini karena ada corona, ini sudah berapa bulan, 2 bulanan ya tidak ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergi sakit. Kami mengharapkan kalau bisa ada pertemuan rutin, termasuk ibu kalau di desa, kalau bisa itu ada pertemuan rutin. Monggo mau hanya sana, mau dikumpulkan di balai desa, mau nunut pertemuan kader tidak apa-apa. Misalkan Monoro Kagung kan ada pertemuan kader rutinnya. Nah di situ kan ada ini apa itu sub PPKBD kan diundang semua pada waktu pertemuan. Nah, nanti saya diundang atau dikasih tahu lah kalau ada pertemuan saya bisa masuk, atau mungkin kalau ada informasi yang spesifik yang khusus mengenai sub PPKBD mungkin bisa minta waktu setelah pertemuan kader kita tambah khusus untuk yang PPKBD masuk. Ya, ya kalau bisa ya jangan sore. Kalau pagi itu satu. Oke, aku Ya kan. Saya iya, kalau saya itu kalau bisa jam dinas, kalau liburan jam dinas. Ya kalau terpaksa kayak Sidoarjo itu Sabtu atau di luar jam dinas, ya kita ngumpulkan sendiri aja. Tapi kalau ada informasi kita sampaikan ya. Terus itu untuk teman-teman yang sub PPKBD mungkin ada yang masih dimasukkan di grup sub, mohon dimasukkan ya biar kita bisa sambung, kalau tidak silaturahmi lewat daring atau paling tidak informasi itu kita bisa tahu semuanya. Terus ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini untuk evaluasi sampai dengan bulan Juni ya. Untuk bulan Juni laporannya sudah masuk, tadi sudah saya ambil di Puskesmas, tapi masih belum saya olah di ya, bulan Juni ya. Tadi habis dari Puskesmas saya ada acara ke Dawan, masih melengkapi berkas di Dawan. Jadi mohon maaf itu yang laporan bulan Juli masih belum saya olah, jadi masih belum bisa dievaluasi. Jadi yang sudah kami sampaikan ini evaluasi sampai dengan bulan Juni ya. Untuk pencapaian sektor KB baru sampai dengan bulan Juni itu kita sangat rendah sekali. Makanya waktu dievaluasi di kantor saya juga ya gimana ya, posisi kita itu kalau se-kabupaten ya Kecamatan Lampung nomor 3 dari bawah. Nah, makanya kalau kita tidak bergerak sama sekali nanti bisa-bisa kita turun ke ranking 21. Kata enak kalau dievaluasi. Saya itu tidak kepingin nomor 1, nomor 2 enggak. Yang penting bisa di tengah-tengah atau di atasnya rata-rata lah cukup buat saya. Tidak usah kepingin ranking 1 atau ranking 2. Kalau kita disebutkan pada waktu ada evaluasi di kabupaten itu ada di atas nomor 1, nomor 2 atau nomor 2, nomor 3 itu masih enak. Cuma kalau kita disebut di evaluasi ada di ranking yang bawah itu kayak yang bergaya pun enggak gitu loh Bu ya. Kapan hari saya sudah
kita sedang mengumpulkan di Nogosari sub BPKBD. Alhamdulillah saya wis rada anget, paling tidak ada gerak lah subnya. Besok Pak 2. Ya, nanti mulai agak gerak, ada peningkatan ya alhamdulillah. Termasuk saya juga berusaha ke teman-teman bidan desa, khususnya yang suntik ya, suntik biasanya teman-teman bidan desa itu ternyata memang di Kecamatan Rongkang kebanyakan suntik itu rendah sekali. Nah, saya berusaha mendekati semua teman-teman bidan desa itu minta tolong untuk suntik itu diintensifkan. Nah, ternyata kendalanya hampir di semua desa itu memang ada kendala suntik itu. Kayak suntik depo dari BKKBN itu tidak ada yang nyerap. Soalnya banyak yang ke BPS Pak. Iya. Kalau sebetulnya masyarakat itu inginnya yang gratis. Padahal yang dari bidan itu kan bayar toh. Kadang itu loh ditarik Pak. Bayar. Kan Masih siang loh ditarik. Iya, kita tahu, saya juga tahu, tapi ya gimana? Meluruskan itu loh sulit. Ya. Bedanya Itu dari ininya Bu, dari itu lo paling ya obat apa BKKB. Enggak. Cukup gula juga. dari hatinya. Banyak kan. Soalnya kan kalau aturan itu kalau siang harusnya gratis. Enggak. Nggak tahu itu obatnya dari BKKBN atau dari Puskesmas atau dari mana. Kalau siang harusnya gratis. Jadi ada bedanya. Tapi kenyataannya ya kita kalau saya ke Posyandu saya tanya Apa perlu peserta ya peserta mesti bayar, bukan diberikan gratis. Proses ini tempat Ini 2 SD dulu gratis Pak, tak boleh sama saya. Saya nggak ngerti untuk 2 SD. ya hampir semua. Iya Pak, iya. Saya nggak Itu perlu dibahas itu Pak. Ya. Wong wis Tapi- duwe jantes Mas, kok sik ditarik. Ya, itu memang dari sininya Bu, Iya. dari hatinya. Meskipun kita ingatkan, tapi yang bersangkutan tidak ada kemauan ya sulit. Soalnya kita tidak bisa menindak. Yang ini gratis sudah tahu langsung ke sini Pak. Ada Oh iya, kalau yang di langsung ke sini Puskesmas puskesmas ini. gratis memang. Di beda maksudnya Pak. Soalnya Bu Lulu sendiri pernah sama saya melakukan penyuluhan di Posyandu, ngomong gratis. Dia Bu Lulu ngomong kalau ada Bu bidan yang nyuntik terus bayar laporkan ke saya, tapi mana ada masyarakat yang tahu. Ya nggak mau. Kok goro duitnya 15.000 DE khawatirnya ya Terbawa-bawa, ya itulah kelemahan masyarakat kita. Tidak berani intinya Pak. ya. Jadi ini jadi makanya untuk pencapaian ini rendah. Terus di samping Bu bidan itu memang bayar ya. Terus memang kita banyak yang ini Bu tidak terekspor suntiknya. Jadi Terus banyak gini. kartu yang biru dulu itu Pak masih berlaku itu. Sebetulnya masih berlaku, tapi ya tetap aja kan. Iya, tidak berlaku. Tidak berlaku. Iya. Di teman-teman bidan itu setelah saya telusuri Bu, ya selain itu tadi kendalanya ya dia kecenderungannya beli. Kalau beli itu dia lebih nyaman. Masih ada EWS beli narik ke masyarakat itu lebih bebas. Menurut saya itu ditarik Pak, bayar nopo hotel. Kemudian? Gile hotel Kemudian ya. Gile sih, bayar nopo hotel. Gile, ada nyuwun sing boten bayar nggih sungkan. Sing apli ngene kadang. Iya, itu memang Padahal mau doa Ibu. itu memang rata-rata teman-teman itu memanfaatkan psikologis. Jadi iki ono Bu obatnya yang gratis. Sampai harus nggak apa-apa. Tapi Iki ono ini ada gratis. resikonya lebih besar. Terus aku dulu iki sing bayar tapi apian. Kalimat seperti itu mempengaruhi psikologis masyarakat. Akhirnya sampai akhirnya sing bayar atau sing gratis. Ya otomatis ya. Saya kayak Sing api. kok kepikirnya kamu kan saya nggak jadi makan. Padahal itu sama saja.
jago obatnya kan yang buatan pabrik. Sama. Ya, Depo Pupera, Depo Pogestin, Depo Geston itu ya hampir sama. Perlu pembinaan itu. Ya. Terus saya sendiri gini Bu, ya mau nekan itu tidak bisa. Masalahnya mereka sendiri kan butuh ini, butuh apa ya, butuh income lah. Di samping itu mereka juga ada ininya, ada kompetitornya banyak sekali. Jadi misalkan di Jawan, kayak Bunurul, ya Bunurul itu kompetitornya Pak Askap itu. Mungkin ada lagi kayak perawat atau kita yang nyuntik ya. Iya, ada. Jadi yang di selain Bunurul nggak tercover kayak Pak Askap juga nggak melaporkan ke Bunurul. Padahal Pak Askap komputer. Iya banyak sekali. Ya memotongnya dari dalam sendiri ya, kita nggak bisa. Iya memang banyak Pak kalau mau pasang IUD implan nggak punya, makanya kan Pak Askap cuma lembaran. Iya, iya. Termasuk di Rokangus ini juga banyak teman-teman bidan yang enggak, istilahnya enggak apa ya, enggak secara formal itu melaporkan ke puskesmas. Mungkin kayak Mbak perawat juga nyuntik ya. Termasuk di Kedungurjo mungkin ada, di Kedungurjo juga ada PKG, Pak yang pensiunan. Itu katanya banyak juga pasien. Nah seperti itu yang nggak bisa di kantor, sehingga tindakan kita rendah. Terus ini ibu-ibu ya, selain itu untuk pelayanan KB ini saya evaluasi dulu ya, biar tahu. Untuk yang MKEJ ya, MKEJ itu Desa Rowo Kangkung ini mencapai sebanyak 15. Yang paling banyak kemarin bulan Juni. Ini evaluasi sampai Juni Bu ya. Yang Juni ini masih mentah, masih berusaha olah. Yang Juni kemarin 5 orang. Terus yang nomor 2 itu Dawan Wetan ini 12. Maaf, bukan Dawan Wetan. Nomor 2 itu Sumber Sari 8 aseptor. Yang nomor 3 itu Kedungurjo 7 aseptor. Ya, yang lainnya Sumberanya 5, Sidoarjo 4, Kebunan, Sidoarjo 0. Terus Dawan Wetan cuma 3, Nogosari masih 1 sampai dengan bulan Juni Bu Sumi. Tapi yang bulan Juli kemarin kayaknya sudah mulai gerak. Oh, aku nggak kira. Mungkin aku sering. Itu yang MKEJ. Kalau yang SM ya totalnya itu ini kan sama suntik sama pil itu Bu ya. Kalau suntik saya lebih cenderung pendekatan ke Bu Bidan Bu ya. Bulan Juli ini alhamdulillah. Yang kemarin Januari sampai Juni saya saya enggak melakukan ini pendekatan ke bidan biar alami gitu. Nah ternyata sampai bulan Juni kita masih 28% untuk kecamatan total SM-nya itu. Padahal wis pertengahan, pada harusnya bulan Juni kita sudah berapa? Minimal 50 atau paling enggak 60 lah bulan Juni. Ternyata kita masih 28%, masih cukup wow sekali. Makanya kemarin saya datangi semua bidan-bidan desa, saya minta bantuan untuk suntiknya, saya minta ditingkatkan. Soalnya kalau yang dulu laporan kita sebelum online kita masih bisa nambahi sendiri. Sedangkan laporan suntik bulan ini ada 25, saya tambah 5 jadi 30. Kalau dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa.
Malah kalau saya tambah, ketika dievaluasi di kabupaten akan terjadi kesalahan data. Tapi harus sama persis antara data yang di-entry kita dengan data yang di-entry sama Puskesmas, sama E2KB harus sama persis. Jadi tidak boleh ada selisih. Kalau ada selisih malah kita dievaluasi, data kita salah. Tidak bisa. Jadi kalau SM ya, kalau jumlah apa itu, jumlah realnya Rawa Kangkung itu 63, Sidoarjo 43, Sidoarjo 46, SM ya, Sumbersari 35, Dawan 57, terus Nogosari 35, Sumberanya 30. Itu pencapaian SM sampai dengan bulan Juni. Kalau persentasenya, kalau M ini sudah lumayan ya, 46. Yang non ini, makanya saya kemarin saya berusaha ke dan semuanya saya keliling minta bantuan. Itu tadi kendalanya, mereka ada kompetitornya. Hampir semua desa itu ada praktek yang ini, yang tidak terrekod, jadi tidak terlaporkan. Di mereka yang sebetulnya tidak punya izin resmi tapi melakukan syuting api. Nah ini saya sendiri tidak bisa nindak, tidak ada wewenang untuk nindak. Kali kita cuma pendekatan, tapi tidak bisa. Mereka juga istilahnya mencari nafkah. Karena mereka punya apa itu, punya keterampilan di situ, ya mereka melakukan. Tapi meskipun itu sebetulnya ilegal, itu mungkin kendalanya untuk yang suntik kaki. Terus ini itu yang nanti Mbak Dia menyampaikan sesuatu, karena Mbak Dia kan sudah mengikuti pelatihan teknis di kantor meskipun daring Bu ya. Biasanya kan pelatihan kan langsung ke Balai Diklat, ini daring tapi bukan dari Lumajang saja, termasuk dari beberapa kabupaten yang mengikuti kemarin. Daring selama berapa lagi? 3 atau 4, 2 atau 3 minggu. Iya, 3 minggu. 3 mingguan. Latihan teknis tapi daring online. Kalau sekarang kan musimnya daring Bu ya. Terus gini Ibu, untuk bulan Agustus terhitung mulai tanggal 3 sampai tanggal 24 nanti itu kita ada pelayanan KK wilayah khusus. Tapi untuk kunjungannya saya kemarin sudah koordinasi dengan Puskesmas, kita kunjungannya kita tentukan tanggal 13. Tempatnya tetap di Puskesmas ya, karena memang saat ini memang kondisinya seperti ini. Termasuk karena tidak ada ininya, tidak ada untuk klaimnya. Ya, jadi meskipun ada kegiatan wilayah khusus sekarang tidak ada klaimnya. Sehingga kita kalau mau taruh di luar juga saya tidak enak sendiri sama pembidanya. Usung-usung sembarang juga tidak ada klaimnya. Kalau ada klaimnya mungkin kita masih bisa. Kalau itu kita taruh di luar Puskesmas. Tapi kalau tidak ada klaimnya, saya sendiri juga tidak enak, jadi kita taruh di Puskesmas. Untuk itu saya mohon pada ibu-ibu ya, untuk pelayanan kita, kan kalau kemarin selama corona, awal corona itu kan kita dibatasi 1 hari itu kan 2 ya, selama corona kemarin. Nah, per tanggal 20 Juli ya, setelah kita konsultasi dengan Puskesmas, ternyata kita sudah dibukakan pintu 4 ya, karena sudah ini normal. Kita
sekarang dibatasi 4. Nah, sebetulnya saya kepingin lebih, tapi saya evaluasi beberapa minggu ini kita sama Bu Bidan mau minta lebih. Saya sendiri juga tahu diri, selama ini kita nggak pernah lebih dari 4 kalau kirim. Cuma kalau saya minta lebih ya, tapi kalau bisa 4 ini aja kita rutin 1 minggu 2 kali pelayanan, dari Selasa sama Kamis itu kita paling enggak 1 minggu itu bisa 8 kalau bisa kita maksimalkan. Jadi saya mohon pada ibu-ibu kalau mau kirim asetor jangan mendadak Bu ya. Jadi kalau bisa kurang 1 minggu sudah ada kepastian. Nanti kita jadwal. Jadi kalau misalkan hari besok hari Kamis tanggal 6 ya, kita kok calonnya lebih dari 4 ya kita batasi 4 biar sama-sama menghargai loh kesepakatannya sudah kita buat. Nanti kalau kita kirim dari lebih dari 4 amin mana jadi kita turuti ya guys, kita mintanya seperti itu kita turuti, termasuk kalau bagi saya itu ada manfaatnya bagi kita. Jadi kita belajar untuk disiplin, belajar untuk membuat jadwal, belajar untuk mengatur apa ya kondisi kita. Jadi kita kondisikan kalau bisa setiap pelayanan baik hari Selasa atau hari Kamis itu kita batasi. Karena sekarang kan masih ada corona itu masih ada, trennya juga masih tetap meningkat meskipun kayak di Jawa Timur ini sebetulnya masih merah, meskipun secara politis banyak kepala daerah yang mengatakan bahwa di wilayahnya sekarang hijau, termasuk di Surabaya kemarin Bu Risma di medsos mengatakan sekarang Surabaya hijau, termasuk mungkin Lumajang hijau ya. Tapi kalau ada beberapa pakar yang mengatakan Surabaya itu dari setiap 10 kecamatan yang warnanya hijau itu cuma 5 kecamatan. Jadi sebetulnya masih merah. Tapi untuk menenangkan masyarakat biar tidak panik, bisa tidak ngomong. Berarti sebetulnya corona ini masih ada. Jadi termasuk untuk pelayanan kita itu di Puskesmas masih menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi yang masuk kalau itu yang sudah mengatakan maksudnya kan dibatasi, dipanggil 1 sampai 10. Setelah itu dipanggil lagi 1 sampai 10 gitu. Termasuk asetor, meskipun kita dibatasi 4 itu dipanggilnya 2 masuk, nanti sudah mau dilayani, yang 2 baru di tahap berikutnya, tidak langsung 4 dipanggil semua. Karena apa? Karena di situ biar tidak terjadi kerumunan. Jadi untuk rencana pelayanan KB wilayah khusus untuk yang tanggal 13 kita nanti kunjungan 13 itu kita dikasih toleransi maksimal 6. Kalau biasanya kan 4. Nah, khusus tanggal 13 kita dikasih toleransi maksimal 6 sektor ya. Semua itu Pak. Kalau bisa baru nanti kalau kita list ya ibu-ibu data berapa, mungkin katakan ada 10 yang baru-baru kalau bisa kita kirim pada waktu tanggal 13. Yang lainnya di tanggal berikutnya tanggal 18 kan masih ada waktu ya. Tanggal 18 tanggal 23 ya. Itu yang kita laporkan untuk pelayanan akhir. Nah, termasuk ini Bu yang jadi kendala kita itu yang sering dikeluhkan ibu-ibu wis dikirim nang Puskesmas bisa tanya
Balik karena apa? Kalau mungkin masalah administrasi mungkin memang kesalahan kita. Mungkin KTP tidak sama dengan KK, KTP tidak sama dengan BPJS ya. Itu mungkin kesalahan kita karena kurang teliti Bu. Oh iya sih bukan jauh. Alhamdulillah. Jika kan langsung saya dan gak percaya. USG. Saya lanjut Bu ya. Jadi yang menjadi kendala itu bagi kita, kalau mungkin administrasi kan memang harus Bu ya. Aku sendiri di sini. Kalau dulu masih kita bisa bermain-main masalah administrasi, misalkan KTP sama KIS-nya tidak sama, wis dianggap umum wis. Nah, kalau dulu masih bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi kalau KTP sama KIS-nya harus sama. Kalau tidak sama baru kita mintakan surat keterangan ke desa. Terus kendala yang lagi Bu, dari rumah yang bersangkutan itu yakin enggak bukan BPJS, ternyata di sana di entry nick-nya ternyata BPJS. Ya tidak apa-apa diurusi BPJS kan bersangkutan dapat ini. Tapi kemarin ketemu itu nggak dapat. Oh ya, Langsung umum ya. langsung ya. Menurut saya itu ada kasus ini Bu, yang bersangkutan di entry nick-nya di aplikasi BPJS ada, tapi namanya di BPJS, aplikasi BPJS itu namanya cuma nama panggilan, bukan nama lengkapnya. Jadi nama panggilannya sama katanya di BPJS itu. Nah, ternyata setelah diurus ke BPJS informasinya bukan yang bersangkutan. Karena namanya semoga lain dia. Mami, Itu namanya itu panjang Bu. Nah, dia punya nama panggilan sama yang di aplikasi BPJS, ternyata diurus sana bukan. Nah, itu juga kendala. Terus yang paling berat itu kendalanya ketika dikirim ke puskesmas belum main. Nah, nunggu main ini saya sendiri juga gongkol Bu ya. Terus kemarin sudah saya klarifikasi ke Bulus. Menurut saya banyak keluhan dari teman-teman BPKB, yang ngantar Bapak Ibu, yaitu masalah menstruasi. Setelah dikirim ke sini kenapa harus nunggu menstruasi? Itu kan memang dulu ada beberapa kejadian tuh yang bersangkutan ditanya ya menstruasi, oh saya pingin men. Iya kemarin juga. Ternyata setelah dipasang implan hamil, nah itu kita ya trauma dari situ. Sebetulnya nggak boleh ya, tapi mereka traumanya di situ beberapa kali Bu, kejadian seperti itu. Tidak satu kali, sehingga sampai sekarang beritanya mintanya harus yang betul-betul baru menstruasi. Jadi khusus yang agak sulit IUD Bu ya. IUD itu kalau ibu mau kirim ya harus nunggu menstruasi. Setelah saya hitung-hitung kemarin ada kesempatan cuma 1 minggu waktunya. Itu misalkan menstruasinya hari ini tanggal 5 Agustus ya. Ini bisa dikirim ya setelah menstruasi hari ketiga atau hari keempat. Tadi setelah tidak deres terus ngeflek itu tidak apa-apa kalau IUD. Jadi menstruasi tapi wis tidak terus ngeflek itu boleh dikirim, bisa dilayani. Tapi tidak dipasang. Hah? Kan pernah boleh dikirim tapi tidak dipasang. Iya. Kan setelah nanti kan paling enggak itu bisa bisa dilayani lah. Kan nanti masih melihat kondisinya. Setelah diperiksa kalau istilahnya
apa, erosi ya. Kalau istilahnya lagi pesariawan ya. Itu harus diobati. Harus diobati. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya tidak ada kendala, tidak erosi, tidak sariawan, terus porsionya cukup, dipasang. Tapi kalau ada kendala erosi atau sariawan harus diobati dulu. Kalau porsionya pendek, tidak bisa dipasang. Tapi kalau misalkan tidak ada kendala ini, insya Allah bisa dipasang. Meskipun menstruasinya belum selesai. Tapi asalkan tidak pas terus-terusnya bu, tidak terus-terusnya lepas. Ayo dulu ya. Nah, setelah selesai menstruasi masih dikasih kesempatan 4 hari. Jadi kalau misalkan menstruasinya hari ini tanggal 5, 6, 7, nah mungkin tanggal 11 bisa dipasang. Ya, ada kesempatan tanggal 11 bisa dipasang. Atau maksimal tanggal 13-nya sudah. Lebih dari 10. Kalau selesainya tanggal 10 ya berarti masih dikasih kesempatan 14 hari. Atau katakan tanggal 9, nah tanggal 10, 11, 12, tanggal 13 masih bisa dilayani. Di hari keempat setelah bersih masih bisa dilayani. Ya, kemarin seperti itu kesepakatannya. Ya itu tadi kan saya sudah ngomong ke Bu Yunus, itu kan di teorinya tidak ada. Bapak Ibu ini kita prakteknya seperti itu. Nanti kalau apa itu terjadi kegagalan nanti yang disalahkan ini. Terus ini kemarin juga saya itu kemarin angan-angan saya gini, misalkan umpama tes kesehatan tak fokus bayar tak apa-apa, saya mau bayar. Kalau kan informasinya 15.000 toh, kemarin saya kalkulasi wis akseptorku umpama ono yang seperti itu paling banyak 1 bulan itu 10, paling 15.000 kan cuma 150 aku. Dan timbangannya aku tidak tahu oleh akseptor, tidak apa-apa cuma 150 ayo sebulan. Saya sanggup kalau memang bayar. Tapi ternyata di sana juga tidak mau. Iya sebelum itu. Nah terus alasannya apa? Nah, saya sendiri tidak ini masih klarifikasi mencari informasi lagi. Alasannya plano tes itu katanya bereaksi ketika sudah terjadi konsepsi itu minimal 5 hari katanya. Nah, sepengetahuan saya itu 2 hari ya sudah bisa. Kalau positif ya kelihatan. Kalau yang pekan, kalau yang biasa kita beli mungkin yang murah-murah ya, yang 5.000 atau 10.000 ya mungkin kurang pekan. Jadi karena katanya cara ya populasi tes saya, tes kencing wis kalau kalian di tenaga hamil. Dan kemarin diilustrasikan gini, ya kan yang bersangkutan sudah masa subur. Terus hari ini mau pasang, tadi malam dia kumpul, terus terjadi konsepsi. Nah di tes, tes itu katanya masih negatif. Baru setelah 5 hari bisa positif. Informasinya seperti itu. Makanya mereka nggak berani. Terus ya apa plan tes? Ini saya masih cari informasi lagi. Jadi itu kendalanya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu untuk yang mau kirim IUD masih ada kesempatan paling tidak ini sekitar 1 minggu. Jadi kalau yang bersangkutan masih main tapi tidak terus, tidak apa dikirim. Sampai setelah bersih ditambah 4 hari itu tidak apa. Tapi kalau setelah bersih sudah dapat 1 minggu bersihnya tidak mau. Ini 2 Pak, dari 8. Nah, maksudnya itu kalau mau kirim seperti itu ibu ya. Nanti dia tidak ditolak nanti. Selain dokumennya tidak dilengkapi. Terus kalau implan itu ya. Kalau implan meskipun masih masih terus tak apa-apa wis. Dikirim kalau implan ya.
Jadi kalau implan nggak usah ngenteni wis rada rada ini rada hari gigi, nggak usah masih terus sekawet kok nggak apa implan sampai dengan batas waktunya juga sama bersih tambah 4 hari. Jadi kalau implan masih waktunya masih agak panjang, mungkin sekitar bisa 10 harian. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan masalah pelayanan. Enggak, begitu. Enggak, berjalan seperti biasa. Bekasi hati mungkin ada kendaraan apa Mbak Nat? Besok saya yang kirim masih belajar Pak, yang satu. Ini ditanding mau dulu. Saya besok apa? Oh, enggak sub yang wis pengalaman. Sampai Berarti belajar. besok Tapi besok ada Mbak Erdi tak suruh Mbak. Oh iya Mbak, ini biasa. Mbak Karyati. Oh bukan ya. Besok berapa kan? Baru soal. Besok 3 kalau di grup 3. Kalau ibu punya Ayo di semua kayaknya itu Pak. Besok. Iklan satu ya. Mbak Erdi ya Pak. Kan iklan lawan. Sogosari. Oh, Nogosari PP. Pasang baru semua. Biasa aku mau pasang kali Mbak Erdi. Di grup itu Pak. Ya bongkar pasang gitu. ibu-ibu ini ya, ini masalah di grup kita BPKBD dan sub BPKBD. Mohon ibu-ibu yang anggotanya subnya masih belum masuk di grup, mohon dimasukkan. Nggak punya Pak, nggak punya dulu tadi. Terus ibu-ibu selaku BPKBD harus bertanggung jawab sedesanya Bu ya. Tanggung jawab satu desanya. Tadi misalkan ono sub BPKBD-nya yang tidak ngerti, tidak paham, itu tugasnya ibu untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan penjelasan. Nah, untuk tadi saya di depan saya sampaikan untuk pembinaan sub BPKBD mohon kalau bisa masing-masing desa Bu diadakan Bu ya. Sudah. Nonut di kantor tidak apa-apa wis. Syukur-syukur orang aja sana lebih enak. Nggak ada lulus Sekarang cuma jarang Pak ketemu. Jumat, tapi Jumatan tidak apa-apa. Jarang nih kali di saya. Masih belum ada pertemuan. Ya udah lama konsumsi. Nah kalau sub kita kan tidak terlalu banyak mengadakan sendiri tak apa. Di sana tidak apa-apa. Saya kira lebih enak kalau di sana. Kalau di balai desa juga tidak apa-apa. Balai desa Monggo ya. terserah ibu-ibu wis. Yang penting ada Tangkapan yang ngomong. pertemuan. Soalnya kalau tidak ada pertemuan Di rumah. gini Bu Nun Sewu ya, kan kita PKBD. kayak ayam loh Bu. Anak mungkin sub BPKBD Nun Sewu ya. Bertahun-tahun tidak pernah kirim ada. Ada saya mulai hati menjowo dulu. Kan kasihan Bu terus honor itu sih dibayar apa nih sih Bu. Belaran itu Pak. alasannya nggak ada. Iya. Padahal nek golek ono. Iya. Nggak usah boleh wong daftar di Sampai tak nek no ayo tak terno. Apa mungkin tidak tahu tugasnya selaku BPKBD? Ya tahu. Tahu semua ibu. Ada berapa Bu tugasnya BPKBD sub BPKBD Bu? Apa yang banyak? Tugasnya ada berapa? Banyak Katanya sekali. tahu. Belanda katanya tahu ada berapa? Ya banyak Pak. Nanti biar enak, biar jelas nanti dijelaskan sama Mbak Dia. Ya. Oh. BPKBD. Nanti ibu-ibu itu BPKBD, sub BPKBD itu namanya institusi masyarakat atau IMP ya. Sebenarnya ada 6 tugas pokoknya. Terus istilahnya dikenal dengan namanya 6 peran bakti IMP atau BPKBD dan sub BPKBD. Ada 6. Mungkin ibu pernah dulu disampaikan sekali kali ya, mungkin dulu sekali lupa. Saya dulu waktu diklat juga itu wajib dihafalkan ya, 6 peran bakti IMP. Saya kira itu Ibu ya, karena tidak ada yang tanya dari saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang perlu nanti bisa disambung lagi untuk berikutnya biar Mbak Dia yang menjelaskan tugasnya Ibu. Oh, Mbak Dia.